Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya masih banyak nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salam dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, yang artinya tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia. Oleh karenanya jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah, terkhususnya kepada para pengurus Musholah Al-Muhajirin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi faedah, yang mana tentunya berdirinya kami di depan ini sama sekali tidak bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak, akan tetapi ini di antara bentuk amanah yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa semester akhir di Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Dan ini juga bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian ini juga di antara bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikrata tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ini juga di antara bentuk pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu sangat banyak sekali. Sampai-sampai kita sebagai seorang hamba tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barokah ini, izinkan kami sedikit berbagi faedah kepada Bapak Ibu sekalian,
Sebelum dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Muhammad Syafri Handafi. Kami berasal dari Natuna, Kepulauan Riau, yang mana kami adalah mahasiswa akhir di Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Yang mana berdirinya kami di sini ini di antara bentuk tugas akhir kami sebagai mahasiswa, yaitu KDN Kuliah Dakwah Lapangan, yang mana kami berceramah dari satu masjid ke masjid lainnya, kurang lebih sebanyak 10 masjid. Dan alhamdulillah Musqul Al-Mujirin ini merupakan tempat yang ke-10 kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku amatlah keras. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pada hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu pada hakikatnya nikmat tersebut kita kembalikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Hasim bin Salam bin Dinar Al-A'raj pernah mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, fahiya baliyatun, maka pada hakikatnya nikmat itu adalah sebuah binasa, sebuah ujian, sebuah petaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah hamba tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Jika kita melihat banyak hadis, kita melihat banyak ayat, itu sangat banyak sekali keutamaan kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, apa kata Nabi SAW? "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma jitama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah untuk mempelajari, membaca kitab Allah dan saling mengajarkan satu dengan lainnya, illa nazalat alaihi wasakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan dinaungi rahmat Allah. Wa dzakarahum Allah fi man 'indah, dan para malaikat akan mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis dikatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Maka di sini ada beberapa tafsir di kalangan para ulama mengenai hadis ini. Apa yang dimaksud dengan sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah? Dimudahkannya seorang itu masuk ke dalam surga. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di antara tafsirnya adalah jika seseorang itu mendapatkan ilmu, maka ia akan mendapatkan ilmu lainnya, dan ilmu lainnya inilah yang akan dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kemudian tafsir yang kedua,
seseorang dengan menuntut ilmu ia akan mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan diminta untuk meminta ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Taha? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak meminta pangkat dan jabatan. Akan tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma. Karena dengan ilmu inilah seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan juga kepada orang-orang yang senantiasa untuk menuntut ilmu agama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki seluruh kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Sedikit penjelasan tentang hadis ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Man yuridillah, terdapat nafas man di sini. Yang mana nafas man ini di dalam bahasa Arab berarti siapa. Maka di sini nafasnya umum, siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, siapapun dia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia ilmu agama. Kemudian man yuridillahu bihi khairan, terdapat nafas khairan di sini. Yang mana khairan ini di dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan. Yang mana khairan ini berbentuk lafaz naqirah. Yang mana di dalam bahasa Arab lafaz naqirah ini di antara fungsinya menunjukkan sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang sangat dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, jika seseorang itu dimudahkan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kepahaman agama, maka kebaikan tersebut adalah kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah yang kata para ulama, siapapun yang enggan untuk duduk di majelis ilmu, enggan untuk menuntut ilmu agama, maka ia akan terhalang oleh kebaikan yang sangat besar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Wal malu tunqisuhu al-nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta mesti engkau akan yang menjaganya. Harta itu akan berkurang jika engkau nafkahkan, sedangkan ilmu malah bertambah jika engkau infakkan. Kemudian sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, an-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratayn. Wal ilma yuhtaju ilaihi fi kulli waqtin. Kebutuhan manusia itu terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena kebutuhan makan dan minum dapat ditakar per hari satu atau 2 kali saja. Namun kebutuhan terhadap ilmu itu pada setiap keadaan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan keutamaan dalam menuntut ilmu agama, maka di antara hal yang penting juga bagaimana kita senantiasa untuk istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini,
ada beberapa tips istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Di antara tips yang pertama, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, adalah bagaimana kita senantiasa untuk menjaga niat. Karena dengan niat inilah seseorang akan menjatuhkan apakah amalnya diterima atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian tips yang kedua, bagaimana kita senantiasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ini lemah. Kadang hati ini condong kepada hawa nafsu, kadang hati ini condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Karena ada sebagian firqah, sebagian kelompok itu meyakini iman itu dan amal terpisah. Iman itu tetap, mau dia bermaksiatkan, mau dia taatkah, maka imannya stabil. Akan tapi kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi. Dan doa ini jemaah, ini akan menjadi senjata bagi kita tatkala kita mengalami yang namanya futur. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi kaum mukminin. Di antara doa jemaah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita senantiasa istiqomah, apa doanya? Nabi SAW mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolakkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian tips yang ketiga jemaah sekalian adalah bagaimana kita mencari teman yang baik, mencari lingkungan yang baik. Karena teman ini sangat berpengaruh terhadap agama kita. Teman yang baik inilah yang akan senantiasa mengingatkan kita tentang kebaikan. Teman yang baik inilah yang senantiasa mengingatkan kita tatkala kita terjatuh dalam kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-mar'u 'ala ad-din khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mencocoki teman dekatnya, maka lihatlah, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman dekatmu. Kemudian tips yang keempat jemaah adalah muhasabah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kau kerjakan. Kemudian yang kelima jemaah adalah menjaga kesehatan. Kenapa menjaga kesehatan merupakan tips istiqomah? Dikarenakan jika seseorang tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga pola tidurnya, tidak menjaga pola makannya, maka ia akan mudah jatuh sakit. Jika seseorang itu telah jatuh sakit, maka susah dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah jatuh sakit, susah dia untuk menuntut ilmu agama. Kalaupun dia paksakan untuk menuntut ilmu agama, maka ilmu tersebut susah untuk menyerap di dalam dirinya. Nah, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mungkin kajian singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, bahasa yang kurang berkenan dari jemaah sekalian. Kami mohon maaf. Kami ucapkan jazakumullahu khairan
Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan kepada seluruh jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak, tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, jemaah sekalian, mungkin ini kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.